Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udamayanti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Studi Analitis Ekstraksi Informasi dari Data Besar yang Tidak Terstruktur dan Multidimensi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Udamayanti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analitis ekstraksi informasi dari data besar yang tidak terstruktur dan multidimensi. Baik, masuk ke bagian ekstraksi informasi, yaitu ekstraksi informasi merupakan suatu ekstraksi data terstruktur secara otomatis dari dokumen tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, pada ekstraksi data terstruktur secara otomatis dapat kita akses melalui komputer dan data lain. Nah, dapat diambil secara elektronik seperti contoh aktivitas yang kita lakukan yaitu anotasi otomatis dan ekstraksi konten dari gambar, yaitu melalui file, audio, video, dan dokumen. Nah, dapat kita lihat sebagai teknik ekstraksi informasi. Selanjutnya, ini masuk- ini merupakan satu kali klasifikasi yaitu subteks dari informasi extraction, text, name entity recognition, relation extraction, dan event extraction. Nah, untuk informasi extraction audio, ada ada acoustic event detection, automatic speech recognition. Untuk information extraction pada image ada text recognition, visual relationship detection, dan face recognition. Untuk video ada automatic video summarization dan text recognition. Ada ekstraksi informasi dari teks, yaitu Natural Language Processing, atau disingkat dengan NLP. Ini berfokus pada teks yang dihasilkan manusia melalui sumber data. Untuk beberapa tugasnya itu seperti mesin terjemahan, jawab sistem, pengambilan informasi, informasi ekstraksi, dan pemahaman bahasa alami. Nah, itu dianggap sebagai tugas tingkat tinggi dalam memproses bahasa manusia menggunakan NLP. Ada Name Entity Recognition atau disingkat dengan NER, itu merupakan suatu pengelompokan entitas dan abstraksi entitas. Nah, untuk mengklasifikasikan entitas bernama itu disebut dalam teks tidak terstruktur ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti contoh nih, dalam nama orang, organisasi, lokasi, kode medis, ekspresi waktu, jumlah, dan nilai moneter dan presentasi. Itu sebagai contohnya dalam pengelompokan entitas dan ekstraksi entitas. Selanjutnya ada Balancing Extraction atau disingkat dengan array. Nah, ini adalah suatu subtugas IE yang mengekstraksikan suatu hubungan substansial antar entitas. Nah, ini digunakan dalam membuat anotasi data dengan benar, yaitu dianalisis sifat sematiknya dan kontekstual datanya. Kemudian diawasi menggunakan teknik berbasis fitur dan basis kernel untuk ekstraksi relasi. Sedangkan pada bagian difference Nobel nano L adalah suatu contoh dari array semi supervis. Selanjutnya ada event extraction EE and salient fixed extraction. Pada bagian ini, suatu peristiwa mewakili pemicu dan argumen. Nah, dengan kata kerja atau yang dinormalisasikan untuk menunjukkan suatu kehadiran suatu
kehadiran informasi atau peristiwa. Nah, yang biasanya yang berupa entitas. Ya, nah, untuk berupa entitas yang menetapkan peran semantik dalam menggambarkan pengaruhnya terhadap deskripsi peristiwa. Selanjutnya ada acoustic event detection. Nah, pada bagian ini adalah suatu ekstraksi peristiwa suara atau ekstraksi peristiwa akustik. Nah, dalam tujuannya itu untuk memproses sinyal akustik berkelanjutan, sehingga mengubahnya menjadi deskripsi simbolis. Dalam contohnya ada aplikasi deteksi peristiwa suara otomatis, yaitu pengindeksaan, pengambilan multidimensi, multimedia, ya, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantauan lainnya. Itu sebagai contoh dari acoustic event detection. Ini ada automatic speech recognition, atau disingkat dengan SR. Nah, tugas dari pengenalan ucapan otomatis ini yaitu mengenali dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Nah, ini disebut dengan STT atau ucapan ke teks. Seperti kita contoh ya, seperti kita mengangkat telepon itu suatu mengangkat telepon melalui panggilan suara. Nah, dalam panggilan suara itu kan mengirimkan suatu kode perintah dan kontrol suara. Nah, itu sebagai pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer, yaitu penelusuran lisan dan robotika. Nah, pada robotika itu merupakan suatu aplikasi utama SR, Automatic Speech Recognition, dalam proses berbicara, yaitu pengenalan, gelombang suara, ucapan pembicara. Nah, ucapan pembicara ini diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada image from information extraction. Pada bagian ini, ekstraksi fitur sematik, visual, dan teks. Itu pengenalan wajah. Nah, beberapa kesulitan dalam bidang ekstraksi gambar untuk Internet Explorer itu adalah pemahaman konten ekstraksi deskripsi dan linguistik. Nah, pada tingkat tingkat konteks dari berbagai jenis gambar dapat ditingkatkan melalui analitik, penambangan, dan pemrosesan gambar. Selanjutnya membahas IE dari gambar mengenai berbagai subtugas. Ini ada text recognition, pengenalan teks pada gambar. Itu mengekstrak berbagai informasi. Nah, suatu teks yang disematkan dalam gambar dan video, informasi yang berguna tentang konten visual sekaligus meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci. Nah, pada konten visual dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konten perseptual dan konten sematik. Pada konten persepsi, itu ada fitur warna, bentuk fitur tekstur, dan atribut temporal. Nah, sedangkan pada sematik itu ada identifikasi dan pengenalan objek, entitas, dan peristiwa. Ini ada visual relationship detection. Nah, ini merupakan suatu bentuk representasi sematik ya dari hubungan antar objek yang ditampilkan dari sejumlah aplikasi praktis. Seperti contoh pengambilan informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan visual, pengambilan kalimat ke gambar, dan pengenalan halus. Ini ada pengenalan teks pada gambar. Em, Efektivitas pencarian berbasis kata kunci, pengendesaan, pengambilan informasi, dan pembuatan teks gambar otomatis. Nah, gambar dan video itu memberikan informasi ya lebih detail tentang informasi konten visual. Teks dalam data visual sebagai contoh foto dan video yang dapat dideteksi dilokasikan dan dikendali oleh sistem ekstraksi informasi teks TIE. Mungkin ada information extraction from video, yaitu memahami dan mengekstrak informasi yang relevan, yaitu pengindeksaan sematik, analisis dan pengambilan berbasis konten pengkodian, video berorientasi konten, seperti contoh aplikasi video IE, media sosial, dan platform lainnya, memproduksi video digital dengan kecepatan sangat tinggi di era data besar. Selanjutnya ada pengenalan wajah, face recognition. Nah, pada bagian ini ada suatu autentikasi data biometrik, yaitu mencocokkan wajah seseorang pada gambar digital. Contohnya misalnya nih, kita mau mengupdate aplikasi sehingga menggunakan fitur pay later kan. Aplikasi tersebut
kita dimintai untuk melakukan semua foto dengan KTP atau paspor. Nah, biasanya proses ini diikuti dengan pengambilan gambar, menggerakkan area-area wajah tertentu, dan serangkaian proses lainnya disebut dengan yaitu disebut dengan proses face recognition. Selanjutnya ada automatic video summarization. Nah, pada bagian ini kita berkaitan dengan pembuatan versi ringkas dari video asli dengan menyertakan bingkai atau semen yang bermakna sambil menghilangkan informasi yang berlebihan. Jadi video dengan durasi panjang itu diringkas kembali dan lebih singkat ya dari durasi aslinya. Maksudnya dari otomatis video summarization. Nah, bagian dari pengolahan teksnya ini dibagi dengan dua jenis caption. Itu video di ekstraksi keterangan teks dan dalam keterangan overlay dan subjudul, yaitu memberikan informasi tingkat tinggi. Nah, sedangkan keterangan adegan biasanya tanam dalam gambar seperti papan tanda merek, dagang, dan sebagainya. Masih cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin saya ada salah-salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Bila hitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.